Tim ini sudah terlihat pasrah karena tertinggal 35 poin sebelum kuarter 2 berakhir. Tapi entah bagaimana malah mereka yang keluar sebagai pemenang dalam pertandingan itu. Ada juga tim yang akan kalah memalukan dalam hitungan detik saja karena sudah tertinggal 9 poin dengan sisa waktu 30 detik. Tapi kegagalan itu langsung berubah menjadi malam yang bersejarah dalam sekejap. Namun itu tadi hanyalah sedikit contoh dari aksi-aksi comeback paling mustahil sepanjang sejarah NBA. Bahkan ada juga comeback gila-gilaan yang taruhannya adalah gelar juara. Dan kalian bakal shock melihat bagaimana mereka melakukan itu semua. Sebuah comeback tentu tidak mudah untuk dilakukan. Mereka yang tertinggal harus terus-menerus bermain sempurna untuk mengejar dan mengalahkan musuhnya, baik offense maupun defense. Tapi apa jadinya jika ada sebuah comeback yang berhasil dilakukan dengan cara yang licik? Itu terjadi pada 2019 lalu, ketika Oklahoma City Thunder berhadapan dengan Minnesota Timberwolves. Dengan sisa 1 detik di kuarter 4, Thunder tertinggal 2 poin dan Wolves berkesempatan untuk menjauhkan kedudukannya menjadi 4 poin melalui free throw. Thunder pada dasarnya sudah tidak punya harapan lagi untuk memenangi pertandingan itu. Namun ternyata Chris Paul punya rencana lain. Seperti yang kita tahu, Chris Paul adalah salah satu pemain terpintar sepanjang sejarah NBA. Dan dalam situasi ini, ia menggunakan IQ-nya yang sangat tinggi untuk mencuri kesempatan. Setelah free throw pertama Karl Anthony Towns meleset, ini yang ia lakukan. You want him to make this free throw. Well, Minnesota just got dinged for a delay of game. Chris Paul memberi peringatan kepada wasit kalau salah satu pemain Wolves di lapangan ada yang jersinya tidak dimasukkan ke dalam celana. Aturan NBA memang menyuruh para pemain agar jersinya selalu dimasukkan sepanjang pertandingan. Dan ternyata, trik itu berhasil karena Wolves akhirnya mendapatkan technical foul sehingga Thunder bisa mendapatkan 1 free throw yang berbuah poin secara cuma-cuma. Dan ini yang terjadi setelahnya. So, Adams launches it to shooter catches and scores! Gila banget. Awalnya harapan Thunder sudah sangat kecil untuk menang. Tapi dengan kecerdasan Chris Paul, mereka berhasil menyamakan kedudukan dan lanjut ke overtime. Apa yang terjadi setelahnya adalah murni pembantaian. Sebab di overtime, Thunder berhasil mengumpulkan 17 poin dibandingkan Wolves yang hanya 5 poin saja. Bayangin aja, timmu kalah secara memalukan seperti ini hanya karena sekedar jersey salah satu pemain yang gak dimasukin ke celana. Tapi aksi comeback tadi nggak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan yang satu ini. Apa jadinya jika ada tim yang dalam semenit terakhir sudah punya kemungkinan 99,6% untuk menang, tapi justru malah keluar sebagai tim yang kalah? Nasib malang itu dialami oleh New York Knicks pada 2022 lalu. Jika timmu sudah unggul hingga 9 poin menjelang pertandingan berakhir, paling kamu berpikir setelah ini sudah tidak mungkin ada perlawanan lagi dan tinggal menunggu waktu habis saja untuk keluar dari lapangan. Namun, Luka Doncic dan Dallas Mavericks menolak untuk menyerah. Dengan waktu yang sangat singkat, tentu Mavericks akan mengambil 3 poin, karena tidak ada cara lain untuk mendekat dengan cepat selain itu. Dan hebatnya, setelah itu mereka berhasil memberikan defense yang ketat tanpa melakukan foul, sehingga kedua tim terpaksa untuk melakukan jump ball. Dan ini yang terjadi setelahnya. And he's been trying to make it a 4-point game. He does. And it's barely into Dinwiddie. And Dinwiddie's going to take a 3. Got it! 1-point game. Hanya dalam sekitar 20 detik saja, Mavericks berhasil mendekat yang awalnya 9 poin jadi berjarak 1 poin saja. Wow. Tapi itu masih belum cukup untuk membuat mereka memenangi pertandingan ini kan? Namun tak lama kemudian, Mavericks juga berada dalam posisi yang berbahaya. Here comes Luka. Luka's foul. Hanya sisa 4 detik, Knicks melakukan foul kepada Luka secara sengaja agar ia tidak menembak 3 poin dan sebagai gantinya hanya menembak 2 free throw saja. Sehingga Mavericks tidak bisa menyamakan kedudukan. Luka pun berhasil memasukkan free throw pertamanya. Tapi kalian bakal shock melihat apa yang terjadi setelahnya. Shocks me about this game. And that true rim, it's still loose. Luka got it back. Luka entah bagaimana sukses mengambil tembakan akrobatik itu. Dan dengan begitu saja, skor menjadi imbang saat kuarter 4 berakhir. Semua orang tentu saja akan selebrasi seperti Luka jika berhasil mencetak tembakan itu. Dan gilanya lagi, Mavericks akhirnya menang di babak overtime dan Luka berhasil mengumpulkan 60 poin, 21 rebound, serta 10 assist. Wow!
Ia berhasil memecahkan rekor dengan menjadi pemain pertama dalam sejarah NBA yang mencetak triple-double dengan 60 points dan 20 rebounds. Sungguh cara yang legendaris untuk mengakhiri malam paling bersejarah dalam karirnya. Tapi itu cuma 9 poin aja. Gimana kalau ada tim yang berhasil comeback setelah tertinggal hingga 35 poin? Aksi comeback yang gila ini berhasil dituntaskan oleh Los Angeles Clippers pada Januari 2022 melawan Washington Wizards. Sebenarnya wajar aja mereka bisa tertinggal sejauh ini, karena baik Paul George maupun Kawhi Leonard semuanya absen karena cedera. Jadi mereka tidak punya siapa-siapa. Tapi entah apa yang disampaikan oleh Ty Lue selaku pelatih Clippers saat halftime kepada mereka. Hal itu berhasil membuat Clippers memotong kedudukan secara perlahan setelahnya. Another steal off the deflection. Ahead to Terrence Mann to the rim with the flush. Kennard, Clippers looking to push. Ahead to Coffey to the cup with the left hand and lays it in. Feeds to Winslow down the lane. Hopscotches his way to the rim. Beal maintains the bounce. Foul line jumper is good. Coffey controls for the Clippers. Giant steps down the lane. The floater is good. Clippers secara mengejutkan berhasil melawan balik hingga jarak kedudukan hanya 3 poin saja. Namun, Wizards juga berhasil memadamkan Clippers yang sedang panas-panasnya kemudian. Dan akhirnya Wizards kembali berada di posisi aman dengan unggul 6 poin atas Clippers di sisa waktu 10 detik. Tapi nampaknya Luke Kennard tidak ingin membuat segala perjuangan rekan setimnya ini jadi sia-sia. Karena kalian bakal shock melihat apa yang dilakukannya setelah ini. Kennard gets the inbound, fires a deep three in the air. It's good. Don't shoot. Gotta get it in, and it's a 5-second violation. Gives to Kennard, the three for the tie. Oh my goodness! I don't believe what I have seen! Clippers on top for the first time tonight. Oh my goodness! Hot damn! Harrell with the grab off his hands and out of bounds. Coffey gets it in and it is over. The Clippers battle back from 35. Kennard bermain layaknya seorang pahlawan dengan mencetak 7 poin dalam 9 detik terakhir. Wow! Clippers berhasil mencetak total 80 poin di kuarter 3 dan 4 serta akhirnya menang 116-115. Comeback ini sangatlah gila dan mustahil. Sampai-sampai Bradley Beal mempertanyakan identitas dan tujuan timnya setelah kekalahan itu. Tapi ini bukan kali pertama Clippers berhasil melakukan comeback yang gak masuk akal. Karena 3 tahun sebelumnya, mereka mampu menyelesaikan comeback terhebat dan paling mustahil. Dan yang paling bikin shock, itu semua Clippers lakukan melawan dinasti NBA terkuat sepanjang masa. Saat itu, Clippers yang menduduki peringkat 8 di wilayah barat dan tidak memiliki satupun pemain bintang harus berhadapan dengan Warriors di ronde pertama. Ya, kalian gak salah dengar. Ini adalah squad Warriors yang berisi Stephen Curry, Kevin Durant, Draymond Green, dan Klay Thompson yang berhasil menjadi juara NBA beruntun serta jadi juara 3 kali dalam 4 tahun terakhir pada saat itu. Banyak orang memprediksi jika Warriors akan menyapu bersih Clippers dengan mudah. Dan sepertinya dugaan mereka benar. Warriors berhasil membantai Clippers pada pertandingan pertama dan situasi terlihat semakin memalukan lagi pada pertandingan kedua, di mana Warriors tak berhenti menembak 3 poin demi 3 poin sesuka hati hingga Clippers sampai tertinggal 31 poin di kuarter 3. Jika kamu berada di posisi Clippers, mungkin kamu akan langsung menyerah, apalagi lawanmu adalah Warriors dengan skuad yang sangat mematikan ini. Tapi ternyata Clippers memutuskan untuk membuat seri itu menjadi lebih menarik. 9 for 9 from the field here on the third. Nice pass. Beautifully done. Wilson Chandler of the Clippers. Wild shot. Here's Williams on the drive. Count it. Williams off balance. Scores. Oh, what a move. Gilgeous-Alexander gets it to Harrell and he puts it down. Dipimpin oleh Lou Williams, Clippers berhasil mendekat untuk berebut kemenangan dengan Warriors. Saking gilanya, KD sampai terpancing untuk terkena foul out. Momentum sebetulnya sudah berada di tangan Clippers dan sepertinya mereka memang ditakdirkan untuk memenangi pertandingan ini. Dan benar saja, ini yang mereka lakukan. He's not happy with the Warriors play. This is Lou Williams. That's 31. Here's Williams, puts on the brakes and scores. An open shot. Shabbat able to knock it down. First lead for the Clippers. That will do it. A remarkable comeback. Clippers akhirnya keluar sebagai pemenang setelah Landry Shamet, yang saat itu masih rookie, berani mengambil 3 poin di momen-momen krusial. Comeback ini juga menjadi rekor comeback terbesar sepanjang sejarah playoff NBA. Menuntaskan comeback seperti itu di playoff memang legendaris. Tapi apa jadinya jika ada yang bisa melakukan comeback mustahil di final NBA, di mana gelar juara dan reputasi jadi taruhan, serta di panggung di mana segala tekanan dan kegilaan berada di puncak-puncaknya. Itu terjadi di final NBA 2013,
Memasuki pertandingan ke-6, Heat sudah tertinggal 3-2 dari San Antonio Spurs. Parahnya lagi, dalam pertandingan itu Spurs sudah unggul 5 poin atas Heat dengan sisa waktu 28 detik. Ya, setengah menit sebelum trio Duncan, Parker, Ginobili jadi juara lagi dan semakin mempercantik dinasti mereka, dan juga sebelum LeBron kalah lagi dan lagi di babak final dan keluar sebagai pecundang. Namun mengetahui situasi itu, LeBron tidak ingin diam saja. Tanpa berlama-lama, ini yang dilakukan. Back out to James, another three. It's good. James knocks it down. Heat masih tetap tertinggal dalam situasi ini. LeBron kembali mencoba untuk menembak. Kali ini agar skornya imbang, tapi tembakannya meleset. Dan siapa sangka ini yang malah terjadi. Won't go. Rebound box. Back out to Allen. His three-pointer. Bang! Tie game with 5 seconds remaining. Sungguh tak bisa dipercaya. Heat dapat membalikan momentum dalam sekejap dengan tekanan sebesar itu. Mereka akhirnya menang di babak overtime. Dan pada pertandingan ke-7, dalam situasi do or die, Heat langsung menunjukkan siapa juaranya. Dan akhirnya Heat sukses mengeliminasi Spurs dan menjadi juara NBA beruntun. Bayangin seberapa nyesek ya jadi Spurs, benar-benar hampir jadi juara pada pertandingan sebelumnya, tapi malah kalah seperti ini. Aksi-aksi comeback ini memang sangatlah di luar nalar. Tapi menurut kalian, apakah masih ada comeback-comeback lain yang lebih gila dari semua ini? Coba komen dong. Itulah episode kali ini. Cuma di bulan Februari, custom jersey sesuka hati cuma 70.000 per setel. Gas, check out aja di Easy Sportswear. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.